Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai pembelajaran hari ini mengenai sistem reproduksi pada manusia. Terlihat ya share screen-nya? Terlihat anak-anak? Terlihat, Ibu. Ya, baik. Mari kita mulai. Kelihatan. Capaian pembelajaran hari ini yaitu pertama, kita melalui kegiatan literasi dengan dipandu LKPD 2, maka kalian akan mampu menyebutkan organ-organ reproduksi pada pria dengan tepat. Dan melalui kegiatan literasi juga, kalian akan mampu menjelaskan fungsi masing-masing organ reproduksi pria dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan literasi dengan dipandu LKPD 3, kalian akan mampu menyebutkan organ-organ reproduksi pada wanita dengan tepat dan akan mampu menjelaskan fungsi-fungsi masing-masing dari organ reproduksi wanita dengan tepat. Jadi hari ini kita ada 2 submateri yang akan dipelajari, yaitu mengenai organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Simak baik-baik ya. Sekarang kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada laki-laki terlebih dahulu. Nah, ini perhatikan gambarnya. Di sini, untuk organ reproduksi laki-laki, dia dibagi, ada yang bagian penyusun luar, kemudian ada yang bagian-bagian penyusun dalamnya. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Ibu sebutkan dulu satu-satu nama bagiannya apa. Apa bedanya gambar yang kanan dengan yang kiri? Nah, kalau yang ini, yang gambar sebelah kanan ini, nah dia dilihat dari samping. Nah, ini bagian luarnya, sedangkan ini kalau kita lihat di bagian dalamnya ternyata seperti ini. Lalu, gambar yang di sebelah kiri, ini adalah gambar yang dilihat dari depan, ya. Seperti ini penampakannya. Nah, mari kita mulai membahas satu persatu bagian yang menyusun organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada bagian yang namanya skrotum. Nah, ini skrotum. Ya, skrotum itu adalah pelindung bagian luar. Dia fungsinya apa? Untuk melindungi yang namanya organ testis. Ya, kemudian di sini, jadi skrotum ini adalah pelindung testis. Nah, skrotum ini selain melindungi testis, dia juga berfungsi untuk pengatur suhu atau menyesuaikan suhu. Jadi kalau misalkan dia di suhu dingin, dia akan mengerut, sedangkan di suhu panas dia akan lebih merenggang permukaannya. Karena di sini terkait dengan produksi sperma nanti. Nah, pada organ reproduksi laki-laki ini, nah dia kan kita sudah pelajari kemarin ya, proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Nah, di mana sih dibentuknya sperma? Nah, dia adanya di organ yang namanya testis. Nah, testis ini jumlahnya, nah kalau dilihat dari depan, kanan kiri ya, ada 2. Jadi testis ini adalah tempat pembentukan sperma. Selanjutnya kita ke bagian yang namanya epididymis. Nah, epididymis ini lihat letaknya ada di atas testis. Nah, epididymis ini fungsinya untuk sebagai tempat pematangan sperma. Jadi sperma yang sudah diproduksi di testis ini nanti akan disalurkan ke bagian epididymis, kemudian dimatangkanlah sperma tersebut di epididymis. Selanjutnya kalau sudah matang, si sperma ini akan masuk ke saluran, dia akan bergerak. Karena sperma itu dia aktif bergerak selnya. Ke bagian yang namanya vas deferens. Vas deferens ini adalah suatu saluran yang menghubungkan epididymis menuju, ya ini yang disebut dengan vesicula seminalis. Ini ya, vesicula seminalis. Dari vas deferens ke vesicula seminalis
lalu ada kelenjar prostat, lalu ada kelenjar borburetral atau nama lainnya kelenjar Cowpery. Betul. Jadi ada 3 jenis kelenjar di sini, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulburetral atau Cowpery. Nah, di 3 kelenjar ini fungsinya apa? Dia akan menghasilkan cairan yang isinya banyak terdapat nutrisi atau nama lainnya semen. Nah, jadi nanti si spermanya akan bercampur dengan cairan tersebut di ketiga kelenjar ini. Ya, setelah itu, nah dia akan masuk ke saluran yang namanya uretra. Nah, di dalam uretra ini dia saluran yang akan tempat keluarnya sperma. Dan uretra ini ada di dalam bagian yang disebut dengan penis. Ya, penis ini adalah dia alat kopulasi. Isinya otot, tidak ada tulang. Nah, kemudian apakah saluran pada organ reproduksi ini bersatu antara saluran urin dengan saluran kelamin atau saluran tempat keluarnya sperma? Salurannya sama atau berbeda? Ayo Ibu tanya. Beda Ibu, beda Ibu. Untuk ngeluarin urin ketika kalian pipis, buang air kecil, sama saluran mengeluarkan sperma, itu satu saluran atau berbeda? Sama. Beda Ibu. Beda Bu, beda. Sama. Beda Bu, beda. Beda. Sama. Sama atau beda? Sama. Ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Coba sepakati dulu, beda atau sama? Sama. Sama ya anak-anak. Yang jawab laki-laki semua harusnya tahu ya. Jadi saluran pada laki-laki, saluran untuk keluarnya urin dengan keluarnya sperma itu satu saluran. Sama atau yaitu melalui bagian yang namanya uretra. Lalu pertanyaannya, apakah akan bercampur antara urin dengan sperma? Enggak. Bercampur atau tidak? Tidak. Tidak akan dan tidak akan pernah bercampur karena dia ada klep yang otomatis akan memisahkan. Jika kalian mau buang air kecil, maka klep dari saluran si spermanya itu akan tertutup. Begitu juga ketika kalian ingin mengeluarkan air mani yang isinya sperma, maka klep saluran urin dari kantung kemih ini kantung kemih, maka dia akan tertutup. Jadi otomatis satu saluran tapi tidak akan bercampur. Itu ya. Diingat baik-baik ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan bahas lebih mendetail. Nah, ini tadi kan gambarnya udah terlihat seperti apa. Sekarang kita bahas lebih mendetail bagian-bagian penyusunnya beserta fungsi dari masing-masingnya. Di sini tadi udah Ibu sebutkan ada alat reproduksi luar pada organ reproduksi laki-laki dan ada yang bagian penyusun dalamnya. Bagian luar ada 2. Yang pertama penis dan yang kedua skrotum. Penis itu apa tadi? Sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma atau alat kopulasi. Ya, berarti dia tadi karena di dalam penis itu hanya terdiri dari satu saluran, yaitu uretra. Ya, tapi tidak mungkin bercampur antara urin dengan sperma. Ya, lalu skrotum. Skrotum ini fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Jadi selain pelindung testis, skrotum ini lapisan yang melindungi testis ini juga berfungsi menjaga suhu agar suhu di testis ini sesuai untuk memproduksi sperma. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Aku Ibu. Ya, kenapa Farel? Ada di slide-nya itu gini loh Ibu. Vas deferens itu berarti terkonek sama testis dong Ibu.
Fast difference. Sama Iya, epididymis betul ya. sekali. Ya, Sama ini kita epididymis sambung sama nantinya. testisnya, Betul. Ibu. Karena Harus epididymis kan nempel di testis. Iya, dia akan terkonek atau terhubung. Ibu. Betul sekali. Kira Ya, bisa, Ibu. ya betul, Farel. Kita lanjut ya. Kemudian alat reproduksi bagian dalam pada pria. Pertama testis. Tadi Ibu jelaskan. Ada berapa jumlahnya? 1 apa 2? 2. Ada 2. 2. Betul. Ya. Jadi testis ini istilah tunggalnya penyebutannya. Karena jumlahnya 2, maka istilah jamaknya adalah testes. Testikel. Ya, ingat-ingat ya. Testis itu penyebutan untuk 1, sedangkan kalau jamaknya adalah testes. Tadi fungsi testis apa? Menghasilkan sperma. Selain menghasilkan sperma, dia juga menghasilkan hormon, yaitu namanya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini adalah hormon untuk kejantanan, misalkan akan menyebabkan laki-laki kalau udah pubertas itu tumbuh jenggot, tumbuh kumis, seperti itu. Itu dihasilkan dari hormon testosteron, ya. Lanjut ya. Epididymis. Nah, ini tadi yang ada di bagian atas dari testis. Setelah sperma diproduksi di testis, maka selanjutnya dia akan mengalami proses pematangan hingga siap untuk dikeluarkan. Nah, proses pematangannya ini terjadi di bagian yang namanya epididymis. Setelah matang, maka akan disalurkan ke ini vas deferens ini bentuknya kayak pipa, memanjang, saluran ya. Dia fungsinya menyalurkan sperma ke vesikula seminalis. Ya. Nah, vesikula seminalis itu adalah kelenjar. Kelenjar kelamin ini ada 3 jenis. Ada vesikula seminalis, ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar bulboretra atau cowpery. Vesikula seminalis fungsinya apa sih? Yaitu mensekresikan cairan bersifat basa. Ya. Jadi, kenapa harus bersifat basa? Basa itu pH-nya harus di atas 7. Karena sperma itu dia optimal hidup pada sifatnya basa ya, derajat keasamannya. Dan vesikula seminalis ini juga menghasilkan nutrisi untuk sperma. Contohnya fruktosa. Fruktosa itu adalah salah satu jenis gula. Ya, lalu kelenjar prostat. Dia fungsinya mensekresikan cairan berwarna putih keabu-abuan yang bersifat basa juga dan untuk nutrisi bagi sperma. Ya. Lalu kelenjar bulboretral atau cowpery dia menghasilkan cairan lendir bersifat basa juga sama ke dalam saluran ejakulasi. Jadi nanti sperma yang keluar bentuknya kan kalau sel-sel itu kan sangat kecil. Tapi ketika keluar ini dia bentuknya cairan karena sudah bercampur dengan kelenjar 3 kelenjar ini yang menghasilkan cairan tersebut. Ya. Lalu setelah itu maka keluar melalui uretra. Tadi uretra ini adanya di dalam organ penis. Ya, uretra ini untuk tempat keluarnya sperma dan juga sebagai tempat keluarnya urin. Itu adalah mengenai bagian-bagian penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Kita lanjut ya. Ya, sekarang kita ke subbab selanjutnya yaitu organ reproduksi pada wanita. Nah, di sini sama organ reproduksi pada wanita juga dibagi menjadi 2 bagian. Ada penyusun luar dan ada penyusun dalamnya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Di sini ada yang disebut dengan vagina, lalu ada cervix atau apa? Cervix itu leher rahim. Ya, lalu di sini nih, ini uterus. Uterus itu nama lainnya rahim. Sama seperti organ reproduksi pada laki-laki tadi. Ini yang gambar bagian kanan ini tampak samping, sedangkan yang bagian kiri ini adalah tampak depannya.
Jadi sangat beda sekali ya, karena kelihatan kalau dari samping kan kelihatannya cuma satu doang. Tapi kalau dari depan ternyata jumlahnya nih ada kanan kirinya, ada 2. Ini tadi Ibu lanjut, ini uterus, kemudian ada ovarium, ya. Lalu ada yang disebut dengan tuba fallopi atau oviduct. Nah, ini ternyata lihat salurannya, ada vagina, ada uretra. Bisa. Jadi kalau tadi laki-laki satu saluran, antara saluran urin sama saluran reproduksi, kalau pada wanita apakah menjadi satu atau pisah salurannya? Bisa. Pisah. Betul. Ini bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan, lihat, ini kantung kemihnya. Jadi antara saluran urin itu beda saluran. Uretra dia tersendiri, sedangkan vaginanya beda, ya, beda saluran juga untuk reproduksinya. Nah, kalau dari tampak depan, lihat, ini lebih jelasnya. Ini vagina, ini serviksnya, lalu ini rahim. Rahim itu fungsinya untuk apa? Pembentukan ini. Tempat berkembangnya janin. Jadi nanti kalau hamil, embrio. Iya, embrio dan janin akan berkembang di rahim. Lalu kanan kiri ini apa? Ini adalah ovarium. Jadi ovarium ada 2. Ada bagian kanan, ada bagian kiri. Kalau tadi di laki-laki testis, kalau di wanita namanya ovarium. Ya, tapi adanya di dalam tubuhnya. Nah, si ovarium ini fungsinya berarti kalau laki-laki tadi testis kan penghasil sperma. Kalau ovarium dia penghasil apa? Bukan ovum, Sel Ibu. telur. Ovum atau sel telur, tepat sekali. Ini udah pada pinter nih ya. Jadi proses pembentukan sel telur atau ovum dan dihasilkannya ovum itu adanya di bagian yang namanya ovarium. Ya. Nah, lalu ini ada infundibulum dan fimbriae. Jadi kalau si ovumnya udah diproduksi, sudah matang, dia akan ditangkap oleh infundibulum atau fimbriae, masuk ke saluran. Dia ada kanan kiri nih. Iya, namanya saluran telur atau tuba fallopi atau oviduct, sama aja. Ya. Nah, ini di saluran telur atau tuba fallopi ini adalah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Apa sih fertilisasi itu? Proses bertemunya sperma dengan ovum. Betul sekali. Ya. Jadi yang aktif bergerak itu sperma atau ovum? Sel yang bisa aktif bergerak. Sperma. Sperma. Sperma yang akan menghampiri ovum. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, jumlah produksi sperma pada laki-laki itu apakah hanya 1 atau banyak atau sangat banyak? Banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Jutaan. Iya, kalau ovum dihasilkannya 1 doang. 1 periode kurang lebih 28 hari itu hanya dihasilkan 1 ovum. Jadi gantian, bisa di baik ovarium kanan, bisa di ovarium kiri, ganti-gantian tiap bulannya. Ya, itu bedanya laki-laki sama perempuan. Lalu perbedaannya apa lagi? Kalau laki-laki, dia masa suburnya atau memproduksi spermanya, apakah ada batasan waktu atau sampai meninggal? Selama meninggal. Selama hidupnya bisa ya, dari pubertas. Kalau wanita sampai menopause. Selama hidupnya dia laki-laki bisa menghasilkan sperma. Sedangkan kalau wanita, iya dia jumlah telurnya itu terbatas. Jadi kalau tiap bulannya dikeluarin satu telur sampai iya, nanti lama-lama habis. Maka pada wanita, tadi ada yang nyebutin, udah pinter. Ada yang disebut masa... Bu, kata Rama, kalau kembar itu... Kenapa? Iya, Madrian. Kenapa? Ini kembar gimana? Kembar. Nanti kalau mas kembar akan Ibu jelaskan nanti ya. Ini jadi, kalau wanita... Bu, ini tadi yang bilang Rama, Bu, bukan aku. Oh, Rama. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke, Adrian, thank you. Jadi... pada wanita
itu ada masa yang namanya menopause, sudah tidak memproduksi ovum lagi karena ovum di dalam tubuhnya sudah habis. Nah, berarti dia kalau kayak gitu udah masih bisa punya anak atau sudah tidak bisa? Nggak bisa. Iya, sudah tidak bisa. Sudah Rentang masa menopause itu rata-rata usia 50 sampai 55 tahun. Tapi beda-beda ya tiap orangnya atau tiap wanita. Lanjut nih, Ibu jelaskan lebih detail mengenai alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam pada organ reproduksi wanita. Bagian luar dulu ada yang disebut dengan vulva. Vulva itu suatu celah paling luar dari alat kelamin wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, bagian kanan dan kiri. Ya, bibir tersebut namanya labium. Ya. Lalu vagina jadi dia ada 3 fungsi. Sebagai organ reproduksi, sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim. Nanti minggu depan kita akan bahas apa itu proses menstruasi, kenapa bisa terjadi. Ya. Dan fungsi vagina yang terakhir adalah sebagai jalan lahirnya bayi nanti kalau melahirkan. Lalu, kalau alat reproduksi dalam pada wanita, tadi ada ovarium. Ovarium tadi jumlahnya berapa? 1 atau 2? 2. Kanan kiri ya. Cuman ganti-gantian. Iya, cuma produksi ovumnya ganti-gantian. Tepat sekali. Dia menghasilkan ovum dan hormon. Hormonnya ada 2, estrogen dan progesteron. Ini dihasilkan ketika masa pubertas nanti. Sama kayak laki-laki kan tadi testosteron. Estrogen dan progesteron itu akan menyebabkan wanita misalkan apa? Tumbuh payudara, pinggul membesar, itu ciri-cirinya. Kalau saluran telur, tuba falopi atau oviduk itu tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan, yaitu bertemunya sperma dengan ovum. Lalu kalau rahim atau uterus, yaitu tempat perkembangan janin. Ya, jelas ya? Kita lanjut. Yes, Bu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagian-bagian penyusun organ reproduksi laki-laki dan wanita. Lalu kita akan bahas mengenai sperma dan ovum. Lihat gambarnya. Kalian bisa membandingkan perbedaan besarnya sperma sama ovum. Besaran mana? Ovum. Iya, dia kurang lebih 30 kali lebih besar dibandingkan sperma. Ini walaupun mereka dua-duanya ukurannya sangat mikroskopis, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, tapi dari perbandingan besarnya lihat, si ovum jauh lebih besar dibandingkan sperma. Nah, dan ovum hanya 1, lalu dia akan diperjuangkan oleh jutaan sperma. Ya, jadi sperma yang paling kuat dan paling cepat yang berhasil sampai di ovum, maka dialah pemenangnya yang akan membuahi ovum tersebut. Nanti maka akan berkembang menjadi zigot, embrio, janin, dan lahirlah seorang bayi. Betul. Ini bentuknya ya, ini adalah ovum dan ini sperma. Selain itu bedanya apa lagi selain dari segi ukuran? Nih kita lihat perbandingan antara sperma dan ovum. Kalau sperma, nih lihat dari ukuran, lebih kecil dari ovum. Sel terkecil pada tubuh pria ukurannya 0,001 mm sampai 0,05 mm. Sedangkan kalau ovum lebih besar dari sperma, dia adalah sel terbesar pada tubuh wanita, ukurannya sekitar 0,2 mm. Ya, selain dari ukuran, tadi kita juga sudah membahas dari segi jumlah. Kalau sperma itu jumlahnya jutaan yang akan dikeluarkan setiap ejakulasi. Kalau ovum, hanya 1 ovum dikeluarkan tiap bulan. Lalu, nah terakhir adalah perbedaannya dari segi gerakan. Tadi kita sudah bahas yang aktif bergerak sperma atau ovum? Sperma, ya. Kenapa dia aktif bergerak? Karena memiliki ekor yang membantu berenang mendekati ovum. Lihat dari bentuknya aja kayak gini ya. Lihat nih, ini ukuran yang lebih jelasnya. Sedangkan kalau ovum dia tidak bergerak. Dia akan menunggu datangnya sperma.
Itu perbandingan antara sperma dengan ovum. Ya, selesai materi kita mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan wanita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bentar, ada latihan nggak, Bu? Ya, oke, bentar. Kalau tidak ada pertanyaan, tampaknya cukup jelas. Kalau sudah, nanti kita akan kembali lagi ke Google Classroom. Tapi sebelum kembali, materi kan tadi sudah Ibu share. Nah, nanti akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Itu paling lambat dikumpulkan jam 8 malam. Ya, diulangi. Paling lambat dikumpulkan jam 8 malam. Sedangkan nanti pukul 9.20 kita akan ada quizzes. Quizesnya live ya. Jadi nanti semua kumpul jam 9.20 di quizzes. Ya, paham ya anak-anak? Ya, kalau sudah jelas. Kenapa? Bu, Tugasnya apa tadi? Syamil, LKPD dan tadi Syamil quizzes. bilang, LKPD-nya setelah ini akan Ibu share di Google Classroom. Untuk quizzesnya kita mulai jam 9.20. Kenapa? Ada yang mau Waktunya 9.20 malam, Bu. 9.20 sekarang? Pagi. Bu, Pagi lah, masa malam. Kenapa, Adrian? Bu, tadi pas Ibu ini bicara tentang ini, perkembangannya ini dari wanita, Syamil bilang POG. Kenapa? Nggak apa-apa, udah. Ini kan Apa sih itu POG itu apa sih POG? mempelajari diri sendiri. Nah, oke, sudah ya. Kalau sudah, silakan boleh leave dan kembali ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, abis ini boleh